Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Studi Kasus Perencanaan dan Pengembangan Karir pada PT Astra International Tbk Daihatsu Malang. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam suatu perusahaan, karena sumber daya manusia berfungsi untuk mencapai tujuan dan sasarannya melalui usaha kooperatif sekelompok orang di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan sumber daya manusia adalah suatu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah karyawan. Karyawan ketika mencapai tujuan perusahaan sangat tergantung bagaimana karyawan tersebut dapat mengembangkan kemampuannya, baik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keinginan untuk kerjasama antar berbagai suatu kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda-beda. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Sudiro 2011 halaman 91. Sedangkan menurut Martoyo 2007 halaman 74, pengembangan karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya sebuah peningkatan status seseorang pada suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Sedangkan menurut Mondi dan No 1996, suatu arahan umum yang dipilih oleh seseorang untuk mengerjakan keseluruhan kehidupan kerjanya. Alur karir adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Tujuannya merupakan pernyataan tentang posisi masa depan di mana seseorang mempunyai dan berupaya untuk mencapai sebagaimana dari karir kehidupannya. Pengembangan karir, career development, menurut aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Beberapa prinsip pengembangan karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Yang kedua yaitu bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerja yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seseorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan ketentuan pekerjaan. Dan yang terakhir, yaitu waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkai penempatan pekerjaan individu yang rasional. Perencanaan karir menurut Harijaya. Perencanaan karir yaitu kegiatan dan kesempatan yang diberikan oleh organisasi dalam upaya membentuk pegawai untuk menanggapi tujuan karirnya yang terpenting untuk meningkatkan kompetisi individu dan juga kemampuan organisasi. Manfaat career planning: menyelaraskan strategi dan kebutuhan penempatan dalam perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kemajuan karyawan. Yang ketiga, mengembangkan fasilitas penempatan internasional. Yang keempat, keanekaragaman angkatan kerja. Yang kelima, menurunkan turnover. Yang keenam, menaikkan karyawan yang potensial. Yang keenam, pertumbuhan personal lebih lanjut. Yang ketujuh, mengurangi penimbunan bawahan kunci. Yang ke-8, kebutuhan kepuasan karyawan. Dan yang terakhir, membantu rencana kegiatan yang disetujui. Adapun peran HRD Human Resource Development dalam karir planning individual, yaitu menerima tanggung jawab untuk karir sendiri, perkiraan minat, keterampilan, dan nilai sendiri, cari informasi dan rencana karir, bangunlah tujuan dan rencana karir, manfaatkan peluang dan pengembangan, berbicaralah dengan manajer tentang karir,
dan ikutilah seluruh rencana karir yang realistik. Pada organisasi, kita diwajibkan untuk komunikasi, misi, kebijakan, dan prosedur, berikan peluang pelatihan dan pengembangan, berikan informasi karir dan program karir, dan tawarkan satu keanekaragaman pilihan karir. Di bidang manajer, kita harus memberikan umpan balik kinerja yang on time, berikan dukungan dan penilaian pengembangan, berpartisipasilah dalam diskusi pengembangan karir, dukunglah rencana pengembangan karir karyawan, dan ketika kita mengidentifikasikan jangkar kerja atau nilai yang tidak membuat berhenti jika pilihan sudah dijatuhkan. Ada 5 jangkar karir, yaitu fungsional atau teknik, kompetensi manajerial, kreativitas, otonomi dan kemandirian seperti wira swasta dan dosen, keamanan seperti pegawai negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir, yaitu mengidentifikasikan langkah karir seseorang, mengidentifikasikan orientasi jabatan. Dan untuk 6 tipe orientasi kepribadian dasar, yaitu orientasi realistik, kegiatan fisik, seperti keterampilan, kekuatan, dan koordinasi. Contohnya perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Orientasi penyelidikan kegiatan kognitif seperti berpikir, berorganisasi, dan memahami. Contohnya di bidang ahli biologi, ahli kimia, dan profesi perusahaan tersebut. Untuk di orientasi sosial, terdapat kegiatan interpersonal, psikologi klinik, jasa asing, dan kerja sosial. Orientasi konvensional, yaitu kegiatan berstruktur teratur, seperti akuntan dan bankir. Orientasi kewirausahaan, kegiatan verbal yang bertujuan mempengaruhi orang lain, seperti ahli hukum, manajer, dan humas. Orientasi artistik, kegiatan individualistik, artis dan musisi, suatu kegiatan ekspresi diri dan ekspresi emosi. Untuk langkah-langkah pada perencanaan karir, terdapat proses yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir tersebut, seperti menilai diri sendiri, menetapkan tujuan karir, menyiapkan rencana-rencana, dan melaksanaan rencana-rencana tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.